Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Artizia Nur Azhara dari kelompok 1 Angkatan 7 yang sedang mengikuti Latsar CPNS tahun 2022 di Kota Jakarta. Pada video kali ini, kita akan melihat bagaimana penerapan core value ASN berakhlak di lingkungan bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Jakarta. Yuk, mari kita lihat. Selamat pagi Mas Rama, terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk mendampingi wawancara untuk tugas penerapan nilai-nilai berakhlak pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Jakarta. Di sini mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait penerapan nilai-nilai berakhlak. Saya mulai aja ya Mas langsung. Yang pertama, apakah definisi berakhlak bagi ASN menurut Mas Rahmat sendiri? Definisi berakhlak, saya kira sebelum masuk ke definisi kita perlu menyamakan persepsi dulu, karena berakhlak itu adalah core value-nya ASN yang baru disosialisasikan di tingkat pusat, karena sampai daerah kemudian kita belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait ASN berakhlak. Yang dulu aneka pun juga belum pernah atau belum masif ditanamkan sebagai core value di ASN sampai tingkat daerah. Meskipun demikian, kita juga memiliki istilahnya core value sendiri di Pemda DIY, yaitu Satria. Saya kira itu tidak begitu berbeda. Prinsip dasarnya berakhlak seperti yang disampaikan, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadi kalau dibilang itu menjadi satu core value di ASN cukup bagus ya, karena untuk BUMN pun juga sudah dicanangkan akhlak. Saya kira itu hampir sama juga. Kalau definisinya, saya kira saya belum begitu memahami. Jadi saya suruh mendefinisikan, ya. Tapi intinya core value itu kemudian membuat ASN memiliki nilai tambah, bekerja lebih baik, kemudian berorientasi pada hasil, mengedepankan pelayanan masyarakat yang prima dan lain-lain. Itu saya kira hampir sama. Terima kasih. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak sendiri, nilai berakhlak manakah yang dirasa paling penting untuk dimiliki oleh seorang ASN? Yang paling penting dimiliki oleh seorang ASN, yang paling penting itu harmonis. Karena apa Pak? Mungkin Dalam satu institusi, dalam satu organisasi perangkat daerah, kalau masing-masing ASN maupun karyawannya itu tidak menjadi satu harmoni, tidak berjalan dalam satu harmoni, itu akan bubar semua. Kenapa? Misalnya saya dan Mbak Tezia punya pemikiran A, saya punya pemikiran B, ya kan? Kemudian masing-masing berkutat pada egonya dan tidak mau mengalah. Benar, ini masing-masing punya basic teori yang benar, ini semuanya hampir sama, hampir punya alasan yang masuk akal, rasional, logis, dan semua untuk pelayanan yang lebih baik. Tapi kemudian tidak ada harmoni, yang ada adalah disharmoni, perpecahan. Ketika yang terjadi dalam satu lingkup OPD yang kecil maupun yang besar, itu berbahaya. Sehingga tujuan dari pelayanan masyarakat yang prima itu tidak akan tercapai. Orangnya nggak kompeten nggak masalah, tapi dia mau ikut dalam satu harmoni, bekerja sama
bergandengan tangan untuk menuju tujuan organisasi yang lebih baik, tidak masalah, tidak kompeten itu. Kompetennya itu bisa dinaikkan. Loyal, saya kira loyal terhadap bangsa dan negara itu sudah menjadi seharusnya ya, ketika orang masuk menjadi ASN itu sudah nyanyinya sudah bagimu negeri, padamu negeri, bukan maju tak bentar lagi. Itu loyal terhadap bangsa dan negara, nggak boleh. Itu saya kira itu sudah. Tapi yang paling penting adalah harmoni. Dengan keharmonisan itu kita bisa menjadi lebih adaptif gitu. Ya kan? Berkesinambungan, adaptif, inovasi. Satu orang menciptakan inovasi tapi tidak dipakai oleh teman-teman yang lain, sama aja. Siapa kemudian yang melakukan dalam satu PD? Wah, itu kan yang menciptakan Mas Rahmat. Saya kan nggak ikut-ikut. Ngapain saya ini? Nah, itu nggak bisa. Maka itu yang paling penting. Itu baru harmoni dari sisi pekerjaan, belum dari sisi personal. Wah, itu agamanya beda sama saya. Wah, saya nggak bisa. Baru agama, suku, ras, orang Cina jadi pegawai negeri, oh nggak ada. Ini satu contoh ya, bukan berarti saya mendiskreditkan jenis tertentu, tapi ini salah. Begitu. Jadi paling penting adalah harmonis. Ketika ada harmonis itu semua hal akan bisa tercapai. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Pak Rahmat sendiri, apakah nilai berakhlak ini sudah diterapkan dengan baik di lingkungan bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta? Sampai saat ini kalau dinilai dalam persen 80%. Masih ada beberapa hal yang tapi itu bisa kita masih bisa dikendalikan. Mungkin contoh-contoh penerapannya dalam petugasan sehari-hari? Berakhlak itu kan dari akronim ya, dari berorientasi pada hasil, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Berorientasi pada pelayanan, ya semua orang di sini di bagian hukum adalah pelayan masyarakat. Jadi setiap orang pasti bersedia dan juga pasti akan melakukan tugas pokok fungsinya itu dengan jiwa melayani. Ini memang hal yang sudah ditanamkan oleh pimpinan-pimpinan kita sejak kita melakukan reformasi birokrasi, tapi awal sejauh sebelum RB sendiri dicanangkan oleh Kementan. Pada era kepemimpinan Pak Heri Sugiarto itu kita dari abdi negara merubah pola orientasi, pandangan orientasinya menjadi pelayan masyarakat. Masyarakat itu juragannya kita tuh melayani, dan itu sudah tertanam sebagai satu prinsip yang harus dilakukan oleh ASN maupun non ASN di bagian. Kemudian akuntabel, semua kegiatan ini bisa diakses pertanggungjawaban, perencanaannya, yaitu pelaksanaannya itu semua bisa dipertanggungjawabkan dan juga pada prosesnya bisa dipantau. Ini paling penting. Kemudian kompeten itu pengembangan sumber daya manusia agar menjadi standar yang kompeten terus dilakukan. Meskipun tidak menjadi bukan menjadi kewenangan kita, tapi kita selalu berusaha. Salah satu contohnya kita mengirimkan ASN kita untuk diklat. Kita mengirimkan karyawan-karyawan kita untuk kemudian mengikuti bimbingan teknis untuk selalu up to date terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan juga perkembangan zaman itu.
Kemudian apa, harmonis tadi sudah saya sampaikan, kita mengusahakan agar kita itu bisa blend, totally blend, meskipun masih ada yang mengkol ya, tapi kita harusnya masuk ke suatu institusi yang harmonis, dan ini tidak bisa kamu rasakan kalau besok kamu tinggal, Mungkin akan berbeda, totally blendnya akan berbeda. Kemudian loyal, saya bisa memastikan semua orang yang ada di sini merah putih, loyal terhadap bangsa negara, loyal terhadap pimpinan yang sesuai dengan konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan tidak menyimpang dari itu. Kita loyal. Tapi kalau pimpinan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya kita tidak akan loyal seperti harga mati. Kita akan pasti akan peringatkan, gitu ya. Adaptif. Nah, inovasi, setiap tahun kita ini menelurkan inovasi. Setiap tahun itu kita menelurkan inovasi yang efek dari inovasi itu kemudian memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, mempermudah, memangkas birokrasi, ya, kemudian menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan alhamdulillah kita terkait inovasi-inovasi itu sudah mendapatkan banyak penghargaan, baik dari kementerian, baik dari Pemkot sendiri, khusus di bagian hukum misalnya, ya. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi. Di bagian hukum sekretariat daerah ini mitra kerjanya adalah seluruh OPD dan juga institusi di luar pemerintah Kota Yogyakarta. Baik dengan vertikal, kita sering membuat perjanjian sinergi, kemudian kita berhubungan dengan aparat penegak hukum, dengan pengadilan, dengan DPRD selaku mitra kerja tetap kita. Tidak hanya sebatas pada komisi A yang membidangi hukum dan kesejahteraan rakyat, tapi dengan semuanya. Salah satu tugas kita seperti itu. Jadi saya kira penerapannya secara ini garis besar sudah, cuman kemudian kalau dicari lagi ini yang belum atau yang tidak bisa ngeblend, tidak bisa, kekurangan dari penerapan ini pasti ada, makanya saya nggak bisa bilang kita sudah di atas 90%, enggak. Kalau dinilai range-nya ya 80 sampai 85. Saya kira itu. Kalau mengingat tadi penerapan itu mungkin baru 80%, kira-kira kendala apa sih yang membuat itu tidak bisa menjadi 100%? Satu, parameter yang jelas. Kalau saya saya tidak berani ngomong sampai 100% karena saya nggak punya parameter yang jelas atas pengukuran nilai-nilai namanya berakhlak ini. Nanti kalau saya kemudian ngomong 100%, dasarmu apa? Ya kan, karena tadi saya sampaikan, orang itu udah golek kekurangan kita itu bisa aja. Bagi kita juga sudah benar, udah ini. Apalagi kalau dalam hukum, orang hukum itu kan kebenaran bisa diperdebatkan, kebenaran formil, kebenaran material, gitu ya. Tidak ada hambatan untuk menjadi 100%. Kami akan berusaha sampai 100%. Tapi paling tidak berikan kami parameter yang jelas 100%-nya itu. Mungkin sudah lumayan jelas. Ini terakhir aja sekaligus kesimpulan. Mungkin adakah harapan atau inovasi dari Pak Rahmat sendiri untuk implementasi nilai berakhlak, utamanya mungkin di bagian hukum? Mengingat berakhlak ini kan core value yang baru, mungkin pada dasarnya sama, tapi akan menggantikan core value yang lama, yaitu aneka. Ya. Ada harapan atau inovasi? Harapan saya kira pusat, ya, kalau Mendagri, BPSDM khususnya, kalau mau merubah core value itu disosialisasikan yang tuntas.
aneka belum tersosialisasikan di ranah pemerintahan daerah sampai mengakar ke ASN yang sekarang sudah diganti dengan saya kira perlu sosialisasi. Sosialisasi itu tidak hanya sebatas bertemu ngasih materi selesai, tapi itu secara kontinu. Saya kira ini cukup bagus perubahan ini, tapi agar masing-masing ASN di lingkungan pemerintah daerah itu memahami dan melaksanakan itu benar-benar harus diinternalisasikan, harus dimasukkan, kalau perlu didoktrinasikan, sehingga jangan setiap ganti pejabat ganti korban itu yang paling penting. Jangan-jangan ini hanya proyek perubahan saja, juga dari eselon 2 atau eselon 1 di pusat gitu ya. Mungkin itu pesan saya, harapan saya seperti itu. Kemudian kalau inovasi ya kita tunggu, meskipun kita terus berubah, kita berusaha menjadi birokrasi ASN yang agile, yang adaptif, jadi kolaboratif, harmonis, itu selalu kita secara internal sudah kita terapkan, sudah kita lakukan, tapi yang harus diketahui kita juga menunggu mana nih yang benar nih, berakhlak sesuai dari pusat sampai daerah ini harus satu, harus sama, jangan parameternya berbeda-beda. Nanti dengan seenaknya orang pusat ngomong kalau kita tidak menerapkan core value, sama juga nanti orang daerah ngomong bahwa kami sudah menerapkan berakhlak sesuai versi kami sendiri, ya itu pesan saya. Mungkin berarti kalau bisa saya simpulkan kurang lebih di bagian ibu ini sebenarnya sudah dilaksanakan berawal sendiri sekitar kurang lebih 80% ya, belum sampai 100% mungkin karena indikator atau parameternya juga belum jelas. Mungkin harapannya dari pusat atau mungkin lewat PPSM Kemendagri bisa datang ke daerah, melihat penerapannya di daerah mungkin secara masif dan kontinu, jadi nggak hanya dalam periode ini berakhlak, mungkin nanti ganti lagi ya, gitu. Jangan hanya karena ganti pejabat eselon 1 eselon terus mengikuti di klub PKN bikin namanya aksi perubahan atau proyek perubahan ini terus berubah semua lagi. Kelakuan kalau itu bikin susah se-Indonesia ini. Itu ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Rahmat atas waktunya. Mungkin cukup sekian. Terima Sama, kasih. sukses ya. Amin, amin. Terima kasih. Dengan mendengar paparan dari Bapak Ahmad Setiabudi Sokonagoro dari bagian hukum sekretariat daerah Kota Jakarta, semoga kita semua dapat lebih memahami core value ASN berakhlak dan juga termotivasi untuk selalu menerapkannya dalam ketugasan sehari-hari. Kami ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Wassalamualaikum.